الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم فهمنا أسرار القرآن ووفقنا لخدمته في كل زمان وآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah majelis ilmu di Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan kita semuanya yang berada di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, materi tafsir Al-Quran pagi hari ini melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang lalu. Kita akan memulai membahas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 160 surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara, surat yang urutannya dalam mushaf Al-Quran adalah urutan yang ke-26. Surat Asy-Syu'ara ayat 160 itu posisinya di juz 19 dalam Al-Quran. Juz 19 ya, surat ke-26 ayat 160. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 160 dalam surat Asy-Syu'ara, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzabat qaumul lutinil mursalin. Ini ayat ya, tersebut kata Lut yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah salah satu Nabiullah yang bernama Nabiullah Lut alaihi salam. Ini ayat berkisah atau bercerita tentang Nabiullah Lut alaihi salam dan kaumnya. Bapak Ibu sekalian, memang cerita Nabiullah Lut itu bukan sekali dikisahkan dalam Al-Quran. Dalam banyak tempat kisah Nabiullah Lut itu disajikan oleh Al-Quran. Salah satunya yang kita baca di sejumlah ayat dalam surat Asy-Syu'ara ini diawali dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 160. Ya, bukan tanpa alasan kisah Nabiullah Lut ini oleh Al-Quran diabadikan, bahkan dalam sejumlah tempat dalam Al-Quran, dalam sejumlah surat dalam Al-Quran. Tentunya masih ada relevansinya, masih ada keterkaitannya dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya kita harus mengimani bahwasanya Nabiullah Lut itu adalah salah satu Nabiullah, salah satu Rasulullah yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di muka bumi ini. Walaupun Nabiullah Lut bukanlah Rasul, bukanlah Nabi yang diutus kepada kita ya. Karena orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW itu adalah di antara cirinya mengimani semua para nabi, mengimani semua rasul, mengimani semua nabi yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan kita tidak membeda-bedakan
antara satu nabi dengan nabi yang lain. Oh, ini bukan nabi yang diutus kepada kita, ngapain juga kita ini mengimaninya? Itu nggak boleh. Makanya dalam Al-Quran itu disebut apa? Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Terus apa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, rusul itu bentuk banyak dari rasulun. Ya, Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang beriman itu, mereka ya beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Itu kan ayat Al-Qur'an kan seperti itu bunyinya. Tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Jadi imani. Rasul itu adalah orang-orang pilihan. Manusia pilihan itu adalah rasul, nabi. Yang memilih mereka itu adalah langsung zat yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah contoh-contoh bagi manusia di muka bumi ini. Ya, makanya kisah Nabi Lut itu dikisahkan oleh Al-Quran secara berulang-ulang. Satu, karena kita dituntut untuk mengimani Nabi Lut alaihi salam sebagai seorang rasul. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran mengabadikan kisah Nabi Lut juga tentunya bukan tanpa alasan, bukan sekedar kisah Al-Quran itu ketika mengisahkan satu kisah, tetapi tidak ada satu kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran melainkan terkandung dalam kisah itu banyak pelajaran. Maka kita dituntut juga untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut yang diabadikan oleh Al-Quran. Bagaimana Nabi Lut dengan kaumnya? Ya, mereka mendustakan Nabi Lut alaihi salam. Akibat buruk apa yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut ketika mereka mendustakan nabinya, itu dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membinasakan kaumnya Nabi Lut. Ya, tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengadab kita di dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ya. Ada kisah orang dekat Nabi Lut alaihi salam, dalam hal ini adalah istri beliau. Ya, istri beliau enggak sampai dicerai. Ini istrinya Nabi Lut alaihi salam. Ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala ya ketika hendak menyelamatkan Nabi Lut alaihi salam beserta para pengikutnya yang beriman, ini masih menjadi istri Nabi Lut alaihi salam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selamatkan istri Nabi Lut alaihi salam dari azabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan istri Nabi Lut bersama kaumnya yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dikisahkan oleh Al-Quran ini, ya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengenal istilahnya itu nepotisme, itu tidak. Ya, Allah itu tidak mengenal nepotisme, itu enggak. Allah itu tidak mengenal yang namanya nepotisme. Semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Enggak ada istilahnya itu orang dekat. Saya tidak ngomong orang dekat, orang dalam, itu nggak ada istilah itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak mengenal istilah-istilah seperti itu.
semuanya ini sama di hadapan Allah. Karena kita tahu Allah ini tidak berketurunan. Ya kan? Kan lam yalid. Allah itu kan lam yalid. Allah ini tidak punya keturunan, walam yulad. Allah juga itu tidak juga punya asal usul dilahirkan dari siapa. Oh itu masih saudara dengan bapak. Nggak ada. Oh itu ternyata ya kan cucunya, ya anaknya. Tidak. Allah itu sama semuanya kita ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada paham yang menyebutkan si A adalah anak Tuhan, itu jelas itu kan nggak benar, ya. Kita tidak mengenal itu. Ajaran Islam itu tidak mengenal itu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Istilahnya itu tidak punya keturunan, ya, tidak juga punya asal usul, tidak punya anak, tidak punya bapak. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian semuanya ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekat apapun dia ini dengan kekasih Allah, sebutlah para nabi, para rasul, mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Sedekat apapun manusia itu dengan kekasih Allah, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak senang dengannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala senang dengan utusannya. Sebutlah para nabi, para rasul. Tetapi orang dekat dengan utusannya ini kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, maka Allah tidak senang dengannya. Ya. Apa yang dialami oleh istrinya Nabi Lut itu kan diabadikan dalam Al-Quran, ya. Bahkan dalam sebuah ayat itu disebutkan salah satu contoh istri perempuan yang tidak baik yang ada di dunia ini, dia punya kedekatan hubungan dengan seorang nabi, tapi kedekatan hubungan itu tidaklah kemudian menyelamatkannya karena pengkhianatan yang dia lakukan terhadap suaminya, ya, ketidakberimanan dia dengan suaminya itu diabadikan dalam Al-Quran. Salah satunya itu adalah istrinya Nabi Lut alaihi salam, di samping istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Itu kan ada dalam Al-Quran itu. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Itu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Imra'ah yang dimaksud di sini adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut, dua-duanya ya termasuk yang Allah Subhanahu wa taala azab dan binasakan di dunia. Tuh Bapak Ibu sekalian. Ya, tentunya ini juga mengingatkan kita bahwasanya dalam beragama ini semua dari kita ini harus bertanggung jawab dengan dirinya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa menasehati, kita hanya bisa mengingatkan. Orang dekat kita adalah orang-orang yang kita prioritaskan untuk kita nasihati, untuk kita ingatkan. Tetapi lagi-lagi ketika orang dekat kita tidak bisa kita nasihati, tidak bisa kita ingatkan, ya sudah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Semuanya ini menanggung apa yang menjadi pilihannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menanggung dosa orang-orang dekat kita, sebagaimana mereka pun tidak menanggung dosa yang kita lakukan. Itu konsep beragama dalam Islam itu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Perhatikan orang dekat kalian, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diperintahkan untuk mendakwahi manusia secara umum, secara luas, Muhammad dakwahi dulu keluarga kamu, ya. Tetapi kalau ada keluarga dekat Nabi tidak mau menerima, ya tanggung sendiri akibatnya. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi jangan pula larut dalam kesedihan kalau misalnya ada orang dekat kita yang juga belum mendapatkan hidayah. Karena tugas kita ini ya bukanlah mengharuskan kita untuk menjadikan dia mendapatkan hidayah, mengharuskan kita untuk menjadikan dia ini orang baik. Tugas kita bukan hanya kita, bahkan Nabi itu hanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling menasihati, saling mengingatkan, ya. Nah, itu hanya tugas kita itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Belum lagi kalau kita membaca di samping mereka mendustakan Nabi Lut, di samping mereka tidak beriman kepada Nabi Lut, kejahatan yang luar biasa. Ini kejahatan pertama yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Untuk kita jadikan juga sebagai pelajaran, untuk tidak melakukan kejahatan yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Apa kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut dan sekarang itu ya mulai merebak lagi? Mulai banyak orang melakukan kejahatan yang dulu pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, praktek homoseksual. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Nah, itu kalian ya, mendatangi ya lelaki, kaum lelakinya menyukai sesama jenis. Makanya dalam Al-Quran itu dibahasakan fenomena ini sebagai sebuah fahisyah, kejahatan yang luar biasa. Ya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun. Kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya, itu dikisahkan. Ya. Buktinya sampai sekarang banyak manusia yang masih melakukan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang dilarang oleh Allah melainkan itu untuk kebaikan dan kemaslahatan kita manusia. Ya, Allah sudah ciptakan ini pasangan buat kita. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan pasangan buat kita. Laki-laki, perempuan, perempuan juga laki-laki, berpasang-pasangan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan untuk kita pasangan, tetapi kita kemudian mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan untuk kita. Ya. Sehat kalau hubungan itu dengan lawan jenis, tapi kalau dengan sesama jenis, ya Bapak Ibu sekalian, ya dalam banyak penelitian itu ya dalam banyak penelitian ya dampak negatif yang ditimbulkan itu luar biasa. Termasuk penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu diantaranya ditimbulkan dari ya kejahatan seperti ini, kejahatan seksual seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya itu diantaranya ya yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Makanya Al-Quran itu tidak cukup sekali mengisahkan kisah Nabi Lut kepada kita. Di banyak surat Al-Quran kembali mengulangi kisah Nabi Lut agar supaya Bapak Ibu sekalian kita ini sering diingatkan, tidak melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya yang diabadikan dalam Al-Quran. Kita baca ayat 160 dalam surat Asy-Syu'ara. Kadzabat qaum Lutinil mursalin. Ya, kaum Nabi Lut mereka telah mendustakan para rasul
para utusan al-mursalin. Sudah pernah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa Al-Quran membahasakan al-mursalin, para utusan, padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Lut itu adalah Nabi Lut saja. Tapi Al-Quran membahasakannya dengan al-mursalin, bahwasanya mereka mendustakan Nabi Lut. Dibahasakan oleh Al-Quran bahwasanya mereka telah mendustakan para utusan Allah, karena lagi-lagi mendustakan satu rasul sama saja mendustakan semua rasul, karena mereka itu adalah satu kesatuan. Yang mengutus mereka itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran pokok yang dibawa oleh mereka para rasul itu adalah ajaran yang sama, ya kan, Bapak sekalian, ya. Maka tadi juga ayat kan tadi kan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, tidak membeda-bedakan, ya kan, ayat Al-Quran tadi kan dalam surat itu, ayat-ayat akhir dalam surat Al-Baqarah itu, ya kan. Biasa tahlilan kita baca itu ayat itu ya. Kalau tahlilan itu amanar rasulu bima, kan biasa dibaca itu, ya. Pas tahlilan itu kan biasanya dibaca itu, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Itu kan, ya. Ini sama, kadzabat qaumul lutinil mursalin, kaumnya Nabi Lut mereka telah mendustakan para utusan, walaupun yang mereka dustakan karena rasul yang diutus kepada mereka itu hanya Nabi Lut, tetapi Al-Quran ya menyebut bahwasanya mereka mendustakan Nabi Lut sama saja mendustakan para rasul-rasul yang sudah Allah utus sebelum Nabi Lut. Banyak para, ya, dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, ya kan, para nabi, para rasul yang sudah diutus sebelum Nabi Lut alaihi salam. Idh qala akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka, maksudnya saudara ini bukan ukhuwah fiddin, bukan saudara dalam artian saudara seagama, bukan, tetapi saudara senasab, artinya masih ada hubungan kekerabatan, ya. Makanya Al-Quran bahasakan mereka, bahasakan Nabi Lut itu dengan saudara mereka, ya. Jadi kalau kita bicara ukhuwah itu kan ada ukhuwah fiddin, kita ini saudara karena seiman. Ada ukhuwah fin nasab, kita ini saudara karena memang masih ya keluarga, ya. Di samping ada juga istilahnya ukhuwah basyariyah, ya, kita ini saudara karena semua dari kita ini jenisnya sama, manusia, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Ya memang, ya, apa artinya makna ukhuwah itu memang luas, tetapi yang dimaksud dengan akhuhum, saudara mereka yang bernama Lut itu adalah ukhuwatun fin nasab, ya. Jadi masih ada kekerabatan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus kepada penduduk kota Mekah, itu penduduk kota Mekah itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhuhum, ya Lutun ala tattaqun. Ini, ya, yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya, yang diingatkan oleh Nabi Lut kepada kaumnya adalah ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Maksudnya itu apa? Ala takhafuna iqab Allah, tidakkah kalian takut dengan hukuman Allah, dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan apa? Ibadatukum ghair, karena kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua nabi Bapak Ibu sekalian diutus untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Udah sama semuanya.
Ani'budullaha wattaquhu. Menyembah Allah, bertakwa kepada Allah, semua nabi. Ya. Tidak ada nabi yang mengajarkan untuk menyekutukan Allah, itu enggak ada. Termasuk Nabi Isa. Ya. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa enggak pernah ngajarin kaumnya itu untuk ya mengimani dia sebagai anak Allah, anak Tuhan, itu enggak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul, ya, nabi rasul yang diinformasikan kepada kita bahwasanya si fulan itu adalah utusan Allah, ya, yang kisah mereka bisa kita baca dalam Al-Quran, ya, tidak ada satu pun dari mereka kecuali mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Sama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Semua dari apa yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, itu semuanya bermuara agar supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun ya memberikan standar kemuliaan kita ini hanya dari aspek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada aspek-aspek yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu nyambung ya kan Bapak sekalian. Jadi ya orang yang miskin ya, jadi dia lebih bertakwa daripada orang yang kaya. Ya. Bisa kaya, bisa miskin. Ya. Rakyat jelata bisa jadi dia lebih bertakwa daripada pemimpinnya. Tetapi menjadi orang yang bertakwa itu bisa dari kalangan rakyat jelata, bisa juga dari kalangan pemimpin, tergantung. Menjadi orang yang bertakwa tidak harus dia ya berdarah Arab, tidak. Orang Indonesia juga dimungkinkan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, Bapak Ibu sekalian. Itu jadi ya. Jadi standarnya ini bersifat universal, adil, ya, umum, terbuka, silahkan, ya kan. Fastabiqul khairat istilahnya itu. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lombalah kalian untuk menjadi orang yang bertakwa sehingga kemudian kalian mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya kita baca pada redaksi ayat-ayat berikutnya, dan ini redaksi yang diulang-ulang kalau kita baca dalam surat As-Saffat. Redaksi ini juga yang bukan saja disampaikan oleh Nabi Lut tetapi oleh para nabi yang lain. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya saya untuk kalian adalah seorang rasul aminun, yang dapat dipercaya. Maksudnya ya apa yang disampaikan oleh Nabi Lut dan para nabi yang lain bukanlah sesuatu yang direkayasa, bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh para nabi itu. Yang dia sampaikan, yang mereka para nabi sampaikan itu adalah memang apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Amin, amin itu dapat dipercaya. Ya. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Ini wa ma as'alukum alaihi min ajr. Tidak ada nabi itu yang minta bayaran pada setiap yang disampaikan oleh nabi itu. Enggak ada yang minta bayaran. Ya. Karena ganjarannya itu sudah atas Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Enggak ada saya sampaikan ini nanti kalian bayar sekian, enggak ada itu nabi itu. Enggak ada nabi itu ceritanya yang minta bayaran itu, enggak ada Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang mengganjar para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran Allah berlipat-lipat melebihi ya
apa yang diberikan oleh manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Nafsul kalimat allati qalaha min qablu Salihun wa Hudun wa Nuhun. Kalimat yang sama yang kalau kita kembali ke ayat-ayat sebelumnya, kalimat yang sama yang juga disampaikan oleh Nabi Saleh. Kalimat yang sama yang juga disampaikan oleh Nabi Hud. Kalimat yang sama yang juga disampaikan oleh Nabi Nuh. Kalau kita baca ya, balik lagi ke belakang pada ayat-ayat sebelumnya yang bercerita tentang Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, ya kan? Kalimat yang sama ini juga yang disampaikan ya oleh Nabi Lut, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba. Kan ada. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi apa ya Bapak Ibu sekalian, apalagi yang menjadi alasan mereka untuk menolak kenabian, kerasulan, para nabi, para rasul. Ya. Mereka datang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka, untuk keselamatan mereka, untuk kemaslahatan mereka, ya, tanpa pamrih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mengembalikan mereka kepada fitrah mereka, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cerita Nabi itu memaksa-maksa, itu nggak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian. Itu yang menyebabkan umat Nabi itu kemudian mereka ini diazab oleh Allah di dunia. Itu karena apa? Ya, mereka menzolimi para nabi itu. Kalau misalnya sebatas mereka tidak percaya, oke. Misalnya mereka sebatas tidak percaya, ya lakum dinukum waliyadin, ya kan? Ya, Nabi juga sudah menggugurkan kewajibannya, selesai. Kalau sebatas mereka tidak mau percaya, ya kan? Allah sendiri kan dalam Al-Quran apa? Berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman, beriman, yang tidak mau beriman sudah biarkan. Tapi yang menjadikan, kalau kita baca kisah-kisah Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian, sejumlah umat para nabi itu di dunia ini, mereka ini diazab oleh Allah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau memaksa mereka untuk beriman, bukan, tapi lebih karena mereka menolak kenabian ini secara berlebihan. Bukan saja mereka tidak mau beriman, tetapi mereka sudah mengancam-ngancam keselamatan jiwa para nabi dan para pengikutnya. Nah, itu mau mengusir, mau membunuh. Nah, ini yang sudah ini nih. Kalau sudah kelewatan kayak gini nih, ya. Allah Subhanahu wa taala ya turun membersamai para nabi untuk menyelamatkan para nabi itu. Ketika mereka bukan kalau sekedar tidak percaya, ya sudah. Tapi mereka sudah apa? Merongrong keselamatan Nabi Allah, Rasul Allah dan para pengikut mereka. Nah, itu mulai itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kuasanya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka penduduk kota Mekah itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya masih membersamai mereka di kota Mekah, ya aman-aman saja mereka ini. Nah, tapi ketika mereka kemudian sampai mau membunuh Nabi,
sehingga Nabi pun diberi izin oleh Allah, sudah keluar Muhammad, keluar dari kota Mekah ini, ya kan, hijrah sana ke kota Madinah. Mulai dari situ ya, secara berkelanjutan, sedikit demi sedikit adab Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan untuk penduduk kota Mekah, ya. Kesulitan demi kesulitan itu dihadapi oleh penduduk kota Mekah. Ya sama kalau kita baca ya Bapak Ibu sekalian ya, Nabi Musa ya, ketika sudah dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dihabisi oleh Fir'aun ya, Allah perintahkan Nabi Musa keluar dari Mesir, sampai kemudian Allah menghabisi Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Nuh pun demikian ya, masuk ke dalam bahtera ya, Allah turunkan hujan, selamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh pun demikian, keluar dari kota Sodom, keluar dari negeri Sodom ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala jungkir balikkan itu negeri Sodom itu, ya kan ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi sunnatullah, hukum Allah yang berlaku, dan itu sudah Allah contohkan kepada kita dalam sejumlah kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an ya. Terus apa ini ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 165, atatuna dzukrana minal alamin. Ini atatuna dzukrana minal alamin, pertanyaan, tetapi ini sebenarnya sebuah apa ya, pengingkaran maknanya itu ya. Atatuna dzukran, apakah kalian mendatangi kaum laki-laki ya, maksudnya atankihuna dzukur fi adbarihim wa tanfariduna bihadzal fi'li syani min baini sa'iril khalqi minal alamin ya. Dibahasakan di sini minal alamin, alamin itu dari selain kalian. Ini maksudnya itu apa Bapak Ibu sekalian ya, hewan saja tidak melakukan kejahatan yang kalian lakukan, hewan saja itu tidak mendatangi sesama jenis. Makanya di minal alamin kan, kalau kita ngomong alamin itu kan bisa alamul hayawan, alamin dari alam semesta, maksudnya bisa kalangan hewan. Hewan saja tidak melakukan. Alamun nabatat, alam tumbuh-tumbuhan, maka istilahnya itu kan silang, kawin silang itu kan bukan hanya dikenal di dunia hewan, tapi di dunia tumbuh-tumbuhan juga ada itu silang itu kan, ya kan, istilahnya itu kan. Nah ini kalian, ya kan, mendatangi sesama jenis laki-laki dalam hal ini, sesuatu yang tidak dilakukan oleh selain kalian dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, ya kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dimaksud dengan atatuna dzukrana minal alamin ya, wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwaj, kalian tinggalkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian, kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan pasangannya untuk kalian, dan tidak ada cerita itu Bapak Ibu sekalian. Allah zalim dan tidak mungkin Allah lakukan. Kalau misalnya Allah tidak menciptakan untuk kita ini pasangannya, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Nggak ada cerita Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam satu generasi hanya dari satu jenis manusia saja, maksudnya perempuan-perempuan saja dalam satu jenis, dalam satu generasi. Nggak ada ceritanya Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, urusan jenis kelamin berulang-ulang mungkin pernah saya sampaikan di banyak kesempatan. Urusan jenis kelamin
manusia yang lahir ini itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Enggak diserahkan kepada kita manusia. Kalau diserahkan kepada kita manusia, bisa jadi pada satu generasi manusia menghendaki jenis kelamin perempuan untuk anak yang lahir. Sebagaimana kalau diserahkan kepada manusia, bisa jadi manusia menginginkan jenis kelamin laki-laki dalam satu generasi. Oh iya. Coba kalau manusia hidup di zaman ketika Fir'aun itu berkuasa dan dia menghabisi semua anak laki-laki yang lahir. Kalau boleh meminta, dan kalau boleh kita ini memilih, dan kalau boleh kita ini bisa membuat dengan keinginan kita, semua kita menginginkan anak yang lahir itu jenisnya perempuan semuanya, biar selamat dari Fir'aun. Ya kan seperti itu kan, Fir'aun kan dulu pernah kan, semua anak laki-laki yang lahir langsung eksekusi. Jadi kalau Bani Israel laki-laki, ya sudah, ambil sama Fir'aun, bunuh. Sebaliknya orang Arab, musyrikin Mekah, penduduk Mekah itu kalau boleh memilih, mereka memilih anak yang lahir dari mereka itu semuanya berjenis kelamin laki-laki, karena perempuan itu hina bagi mereka. Iya kan? Ya. Mereka kalau yang lahir perempuan, ini apa, aib bagi keluarga. Ya kan? Itu kan mereka seperti nggak ada manfaatnya ini perempuan ini. Dia beban saja bagi keluarga. Maka mereka kemudian, Al-Quran kan membahasakannya kan, merah, hitam muka mereka, marah, tidak terima. Bahkan kalau ada yang sampai saking tidak terimanya langsung dikubur hidup-hidup. Ya kan? Makanya urusan jenis kelamin itu, ya, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sangat murka dengan manusia yang menyukai sesama jenis itu, kenapa? Ya karena Allah sudah menciptakan pasangannya untuk mereka, kok mereka tidak memanfaatkan. Ya kan, tidak memanfaatkan. Ya. Itu Bapak Ibu. Maka ini yang dimaksud dengan watazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Artinya apa? Tatrukun, kalian meninggalkan ma abahalakum rabbukum, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah perbolehkan untuk kalian untuk menikmatinya, ya kan, dari lawan jenis kali yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan untuk kalian. Bal antum qaumun adu, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi bukan hanya mendustakan Nabi Lut, bahkan mereka melakukan kejahatan seperti ini. Bahkan ketika Nabi Lut mengingatkan mereka, menasihati mereka, ancaman yang didapat oleh Nabi Lut dari mereka, udah kita usir engkau ya Nabi Lut. Allah evakuasi benar itu Nabi Lut dari negerinya. Tetapi ya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab ya kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Makanya di sini qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Ancaman yang disampaikan oleh kami kaumnya Nabi Lut. La in lam tatruk takbih ma nahnu alaihi, kalau kamu ya Nuh tidak berhenti untuk menjelek-jelekan apa yang kami lakukan ini. Mereka menyembah selain Allah, mendustakan Nabi Lut, melakukan kejahatan homoseksual. Ini yang selalu diingatkan oleh Nabi Lut. Enggak baik, tinggalkan ini. Apa kata kaumnya? Kalau kamu tidak berhenti dari selalu menjelek-jelekan kami ini ya Lut, ya kan? La takunanna minal mukhrajin. Maksudnya apa? La nukhrijannaka min baini adhurina. Kami akan usir kamu ya Lut. Ya. Qala inni li'amalikum minal qalin. Nabi Lut menyampaikan sesungguhnya saya ini al-qalin. Al-qalin ini artinya apa? Al-mubghidin. Sangat tidak suka, sangat marah, sangat tidak terima dengan apa yang kalian lakukan. Itu disampaikan oleh Nabi Lut. Karena memang tugas Nabi seperti itu.
Ya, walaupun ini sesuatu yang sangat tidak diterima oleh kaumnya, tapi itu disampaikan oleh Nabi Walut. Ya, qala inni li'amalikum minal qalin. Doa yang disampaikan oleh Nabi Walut, ya, berulang-ulang dia menasihati tetapi tidak diterima. Apa doanya Nabi Walut? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'mal. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan aku dan keluargaku mimma ya'malun, dari apa yang mereka lakukan, perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum. Fanajjainahu wa ahlahu ajmain. Maka Allah pun menyelamatkan Nabi Walut dan keluarganya semuanya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali ajuz. Ajuz itu sebenarnya wanita yang sudah tua, yang sudah lemah, itu ajuz. Yang dimaksud dengan ajuzan di sini adalah imra'atu Nuh, istrinya Nabi Walut alaihi salam. Fil ghabirin artinya apa? Illa imra'atahu kanat minal halikin, kecuali istrinya yang sudah tua itu termasuk ke dalam orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-baqina fil adab, yang termasuk yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tertinggal di kota negeri Sodom itu bersama kaumnya Nabi Walut alaihi salam. Ya. Summa dammarnal akharin. Kemudian kami binasakan al-akharin. Al-akharin yang lain, maksudnya adalah kaumnya Nabi Walut yang tidak beriman. Ya, dengan cara apa? Itu dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan, ya, cara Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaumnya Nabi Walut itu, ya, bil khasfi wal hasbi. Apa maksudnya bil khasfi wal hasbi? Khasfi itu kayak korun itu khasfi. Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, dengan dimasukkan ke dalam perut bumi. Wal hasbi itu kemudian apa? Meratakannya dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan batu dari langit. Dan memang di ayat yang lain itu dijungkir balikkan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ketika murka dengan kaumnya Nabi Walut alaihi salam. Sangat mudah bagi Allah. Ya kan walillahi junudus samawati wal ard. Semua apa yang ada di langit dan bumi dari alam semesta ini bisa dialihfungsikan oleh Allah menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah ini bisa dialihfungsikan oleh Allah untuk menjadi tentaranya. Tinggal Allah perintahkan saja. Langit turunkan hujan, tapi bukan hujan air, hujan batu. Ya, bumi, ya kan, benamkan itu kaumnya Nabi Walut itu, ya, dengan sendirinya terbuka, ya. Kemudian masuk ke dalam. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka dengan manusia, ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat ini, ya, lagi-lagi kita berulang-ulang diingatkan oleh Al-Qur'an. Ya Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad walaupun tidak hidup sezaman dengan kita, tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala terus jaga, lestarikan, dan sudah sampai kepada kita. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu sama saja, anggaplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan Al-Qur'an dengan kita ini Bapak Ibu sekalian. Anggap sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup sezaman dengan kita. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sudah terkumpulkan dalam satu mushaf ini, ya, Al-Quran ini. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, sudahlah, terus kita dalam hidup ini memperbaiki kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tsumma dammarna al-akharin wa amtarna alaihim matara. Kami turunkan hujan
Ya, ini bukan sembarang hujan tentunya. Kalau hujannya Nabiullah Nuh alaihi salam, hujan yang lebat, ya, bahkan bahkan air itu bukan hanya dari langit, bahkan dari perut bumi menyemburkan air. Ya, tapi kalau hujan yang diperuntukkan untuk kaumnya Nabi Lut itu hujan dia memang hujan batu. Ya, wa amtarna alaihim matara amtarna alaihim hijaratan. Itu penafsirannya seperti itu. Amtarna alaihim bukan ma'an, bukan kami turunkan air, tapi amtarna alaihim hijaratan minas sama. Kami turunkan ini batu dari langit. Kok bisa? Ya, enggak ada yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala lakukan. Ya, fasa'a matarul muntarin. Seburuk-buruknya ya hujan itu, ya hujan yang diperuntukkan untuk kaumnya Nabi Lut. Ya, mereka orang-orang yang memang sudah diberi peringatan ya sebelumnya oleh nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Lut alaihissalam. Inna fi dzalika laayah. Tentunya pada kisah ini terdapat ayat. Ayat itu apa? Ibrah, pelajaran. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad Maha perkasa, Maha penyayang. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya. Ini sampai ayat berapa Bapak Ibu sekalian? 174 ya, dari ayat 160. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian.